Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Adam Lestari Nugroho. Kali ini kita akan memasuki video part kelima, yaitu saya akan membahas mengenai kredit pajak dalam negeri. Oke, di kredit pajak dalam negeri ini bisa dilihat untuk diisiannya itu terdapat di SPT PPh, di lampiran, terdapat di lampiran 3 kredit pajak dalam negeri yang ini. Oke, kita tutup dulu. Oke, sebelumnya saya di sini telah mendapatkan ini daftar kredit pajak PT MNF Pesona Indonesia. Di sini terdapat dua jenis kredit pajak, yaitu kredit pajak pasal PPh pasal 23 dan PPh pasal 22. Oke, untuk sebelumnya saya telah membuat Excel juga seperti kemarin. Excel ini sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jadi Excel ini nanti yang akan diimpor, akan dimasukkan ke dalam ISPT secara impor. Oke, di sini saya telah membuat. Oke, kita bandingkan dulu ya. Oke, di sini telah saya buat Excel itu yang sudah masukin dari data-data di sini. Jadi data-data di sini yaitu dari pasal 23 ini terdapat nama pemotong pajak, NPWP, nomor bukti potong, tanggal bukti potong, DPP, tarif, dan PPh pasal 23-nya. Nah, ini juga sama, seperti itu juga. Oke. Di sini telah saya isi, sesuaikan semuanya, dan dengan pengisian NPWP-nya. NPWP pemotongnya. Oke. Saya mengerjakan ini berdasarkan data-data di sini. Nah, di data-data di sini tuh tidak hanya terdapat tahun pajak yang 2018 saja. Karena SPT kita tahun 2018, jadi di sini harus disesuaikan, difilter di sininya tahun pajaknya di tahun 2018 saja. Nah, sebelumnya itu ada yang tahun 2017 juga. Ini seperti ini data secara utuh. Nah, karena kita membuat SPT tahun 2018, jadi yang diambil hanya di tahun 2018 saja, yang ini. Oke, jadi yang ini yang kita masukkan ke SPT-nya dengan menggunakan format dari pihak DJP. Oke, ini PPh 23-nya. Ini tahun 2018 semua sudah lengkap. Oke, jadi ini dari data yang saya dapat, telah saya buat Excel-nya di sini. Di sini sama seperti yang penyusutan kemarin. Di sini menggunakan penyesuaian dari dalam aplikasi SPT-nya untuk diimpor. Di sini ada kode 23, kode 2, 6. Ini nanti disesuaikan dengan yang di dalam ISPT-nya. Oke. Di sini sudah semuanya terdata. Di sini datanya itu banyak sekali, mungkin hampir udah ratusan, mau ribuan mungkin. Sudah sekitar 800-an. Nih, di sini datanya segini banyaknya. Kan karena kalau kita isi dengan satu-satu itu memerlukan waktu yang lama. Jadinya kita menggunakan metode impor. Oke. Selanjutnya, setelah data-data yang itu tadi, data yang dari sini dipindahin ke Excel saya di sini, itu harus sesuai dengan formatnya. Formatnya itu dapat dari mana sih? Sama seperti kemarin, kita buka yang ini, yang dari downloadan, yang berbentuk zip. Oke, langsung dibuka aja. Di sini ada data impor, tulisannya di sini. Kalau yang kemarin itu penyusutan dan amortisasi. Nah, untuk yang sekarang itu kredit pajak dalam negeri.
Oke, ini formatnya. Format kredit pajak dalam negeri, yaitu jenis PPh, cara pembayaran, nomor bukti potong, jenis penghasilannya, objek penghasilannya. Ini PPh segala macam sampai terakhir sampai tanggal setor. Oke. Dan yang dari sini ini kita tutup aja. Nih, saya sama aja tadi seperti tadi, jenis PPh, cara pembayaran, nomor bukti potong, jenis penghasilan, objek pemotongan, PPh yang dipotong atau dipungut, tanggal bukti potong, NPWP pemotong, nama pemotong, semuanya sudah lengkap. Sampai alamat, dan yang terakhir itu tanggal setor. Oke. Setelah di sini sudah rapi semuanya, cara pengerjaannya ya bisa diisi satu-satu sama karena tadi bentuknya sudah berbentuk Excel ya. Jadi bisa langsung dipindahin dari Excel sini langsung ke ini aja. Pengisiannya gitu. Nah, ntar dari data ini semua diimpor ke dalam ISPT. Oke. Di sini ada dua jenis pajak penghasilannya, PPh 23 sama yang bawah ini ada PPh 22. Oke. Sekarang kita ke dalam ISPT-nya aja. ISPT ini. Oke, di dalam ISPT ini kita harus melihat dulu secara manual. Jadi kalau misalnya Anda kredit pajak nggak banyak, kalau buat impor itu rada susah, nah Anda bisa pakai cara manual. Nih, cara manual ini yang diperluin tuh apa aja sih? Jadi di sini di kredit pajak dalam negeri itu ada 3 jenis pajaknya, yaitu PPh 22, PPh 23, sama PPh 26. Oke. Nah, setelah yang ini kan oke, kita sesuaikan sama Excel saya yang tadi. Sama Excel saya yang ini. Oke, di sini ada tulisan cara pembayaran. Itu nomor 2. Nah, kan kalau sesuai dengan urutannya tadi, yang baris pertama itu jenis PPh. Oke. Yang kedua itu cara pembayaran. Nah, cara pembayaran 2 itu artinya ini yang satu itu dibayar sendiri, yang kedua itu dipungut oleh orang pihak lain. Jadi seperti itu maksudnya. Terus kalau udah semua yang pilih nomor 2 ini langsung dimasukin nomor bukti potongnya. Ini urutannya juga sama, nomor bukti potong. Terus habis itu jenis penghasilan tuh ada nomor 6. Nah, itu nomor 6 tuh apa sih? Nomor 6 itu di PPh 23 ya. Ini PPh 23 dulu. Pasti ini yang nomor 2 dipotong oleh pihak lain. Terus jenis penghasilannya itu nomor 6, yaitu imbalan atau jasa lainnya. Jadi ini penghasilannya merupakan imbalan jasa yang diberikan. Jadi gitu. Nah, di sini setelah mengisi jenis penghasilannya langsung ditulis saja brutonya berapa, sama jumlah pajaknya berapa, disesuaikan dengan tanggal bukti potongnya. Nah, di sini kalau secara manual itu harus diisi dulu per perusahaannya di sini. Jadi kalau misalnya itu mau tambah baru langsung diisi NPWP-nya, nama pemotong sama alamatnya. Nanti keluar di sini data-datanya. Kalau sudah selesai bisa langsung diisi di sini, nanti namanya keluar. Kalau sudah selesai semua langsung disimpan. Nah, itu kalau secara itu hanya yang kerekam hanya 1. Nah, karena ini jumlah data saya ada 800, kalau diginiin semua, dimasukin secara input itu memakan waktu yang lama. Jadi, saya menggunakan metode impor. Kalau imporin langsung ditutup aja. Langsung ditutup. Oke. Ini tahun pajaknya tahun 2018 ya. Ini langsung ditutup. Oke. Data impor ini, kalau mau impor itu, menggunakan Excel-nya itu nggak bisa yang Excel worksheet biasa, jadi harus di-save ulang. Di-save as ke komputer. Biar yang bisa diimpor itu harus menggunakan seperti kayak kemarin, namanya itu CSV, delimited yang ini. Oke, namanya data impor kredit pajak
Dalam negeri PT MNF Pesona Indonesia. Saya taruh di F. Di sini. Oke. Nah, di sini langsung ya saja. Oke, di sini datanya sudah berbentuk CSV. Nah, kalau udah berbentuk CSV ini nggak bisa diedit dan langsung diimpor aja. Cara pengimporannya itu mirip seperti kemarin, tapi ada bedanya. Oke, kita buka. Ini datanya ditutup dulu sebelum pengimporan. Di save lagi. Oke, CSV. Habis itu ditutup. Nah, langsung buka di utility import data. Oke, ini sebentar ada update mungkin. Langsung di oke aja. Oke. Di sini untuk kredit pajak, kalau kemarin kan penyusutan dan amortisasi fiskal. Yang ini, yang bawah. Nah, sekarang itu kredit pajak dalam negeri badan. Tahun pajaknya itu kredit pajak tahun 2018. Langsung di search filenya. Di F. Di bawah sini. Data impor kredit pajak yang CSV. Berbentuk CSV. Oke, filenya udah siap dilihat. Coba kita lihat dulu. Jumlahnya 877. Oke. Oke, untuk melihat datanya bisa diklik sekali lagi. Oke, sebentar. Ini rada lama. Karena datanya banyak. Oke, jadi kalau menggunakan cara impor ini lebih cepat datanya untuk dimasukkan ke dalam ISPT-nya. Sebentar. Datanya sangat banyak ini jadi rada lama, maaf. Oke, sebentar. Lagi di log. Oke, ini datanya sudah selesai. Sudah terinput semua. Sudah terimpor semua maksudnya. Udah 800-an. Kalau udah begini, langsung aja kita klik impor. Datanya dimasukkan ke dalam ISPT. Itu untuk progres proses pengimporan itu bisa dilihat sudah yang sudah terimpor itu yang biru dari seluruh garis. Oke, data proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Jadi udah selesai. Kalau udah begini, langsung ditutup aja.
Bisa dilihat kredit pajaknya sudah terimpor semua di lampiran 3. Oke, ini semuanya sudah terimpor ya. Kalau sudah begini berarti untuk pengimporan sudah selesai. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.